Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di sini kami akan memaparkan produk hasil perkuliahan aplikasi komputer kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu tim yang menyusun produk hasil perkuliahan aplikasi komputer kelompok 2. Oke, saya Najma Arifiani Nurhidayah. Nah, di sini nantinya saya akan mengoperasikan Wix Editor, Google Drive, dan juga Canva. Saya Sayyidatul Rasyidah Alima mengoperasikan 4 aplikasi. Yang pertama yaitu Google Dokumen, Google Search, Quizzes, dan juga Google Classroom. Halo Rek, perkenalkan saya Arya Zamil Fikri. Di sini saya mengoperasikan Wix Editor, Canva, dan Google Drive. Perkenalkan, nama saya Fadia Hayati Sevia. Saya bertugas mengoperasikan aplikasi Google Doc dan juga Google Search. Perkenalkan, saya Dwi Melinda. Di sini saya berperan dalam penggunaan aplikasi Google Slide untuk membuat slide presentasi dan juga penggunaan Jamovi dalam menghitung hasil wawancara dan juga observasi. Saya Ahadia Ramasa Putri dari kelompok 2 aplikasi komputer. Di sini saya akan mengoperasikan 3 aplikasi. Yang pertama yaitu Google Keep, Google Form, dan juga Google Sheet. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembagian tugas kelompok dan rencana materi yang akan kami gunakan kepada siswa. Anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu yang pertama ada Ahadia Ramasa Putri, lalu ada Fadia Hayati Sevia, lalu ada Ari Azamil Fikri, ada Najma Arifiani, ada Dwi Melinda, dan yang terakhir ada Sayyidatul Rasyidah. Lalu untuk perencanaan pembagian tugas, ini sudah kami urutkan sebagaimana alur proses pembuatan tugas kami, yaitu yang pertama ada Google Keep, Google Form, dan juga Google Sheet yang saya sendiri yang akan mengoperasikannya. Lalu ada Google Search, Google Docs, dan juga Wix Editor yang akan dioperasikan oleh Fadia Hayati Sevia. Lalu ini ada Wix Editor yang akan dioperasikan juga oleh Ari Azamil Fikri dan Najma Arifiani. Lalu ada Google Drive yang akan dioperasikan oleh Najma Arifiani. Lalu ada Google Search dan Google Slide yang akan dioperasikan oleh Dwi Melinda. Lalu ada Canva yang akan dioperasikan oleh Najma Arifiani dan juga Ari Azamil Fikri. Lalu ada Google Drive yang digunakan untuk mengunggah video yang akan dioperasikan oleh Ari Azamil Fikri. Lalu ada Google Search dan juga Google Docs yang akan dioperasikan oleh Sayyidatul Rasyidah. Kita juga menggunakan Quizzes yang akan dioperasikan oleh Sayyidatul Rasyidah. Lalu ada Google Classroom untuk mengupload, memposting materi dan juga video pembelajaran yang akan dioperasikan oleh Sayyidatul Rasyidah. Dan yang terakhir kami juga menggunakan Jamovi yang akan dioperasikan oleh Dwi Melinda. Lalu untuk materi-materi yang akan kami ajukan kepada murid-murid yaitu yang pertama ada SPLDV, ada Pitagoras, ada pecahan, garis dan sudut, lalu yang terakhir ada bangun ruang. Kami menggunakan materi-materi siswa SMP karena target kami adalah siswa-siswa SMP. Lalu untuk selanjutnya saya akan membuat Giform sebagaimana alur nomor 2 ini untuk melakukan survei menentukan materi pembelajaran apa yang paling diminati oleh siswa-siswa. Jadi di sini saya masuk dulu ke Gmail, lalu kita buka aplikasi Google. Di bawah sendiri itu ada pilihan formulir. Nah, kita klik formulir baru. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk yang pertama kita isi dulu untuk judulnya yaitu survei materi pembelajaran matematika. Untuk judul Giformnya survei materi pembelajaran matematika. Untuk deskripsinya kita lewati. Untuk pertanyaan pertama yaitu nama. Karena ini pertanyaan yang wajib diisi, jadi kita klik di bawah ini wajib diisi. Untuk pilihan pertanyaannya yaitu teks jawaban singkat. Lalu
untuk pertanyaan kedua, yaitu materi yang diminati. Ini juga pertanyaan yang wajib diisi. Jadi kita klik ini. Untuk opsi pertanyaannya, kita menggunakan pilihan ganda. Untuk opsi yang pertama, sama seperti yang tadi, yang sudah kita catat ke dalam Google Keep, yaitu yang pertama ada SPLDV. Lalu opsi kedua ada Pythagoras. Ada pecahan. Lalu ada garis dan sudut. Lalu yang terakhir ada bangun ruang. Sudah. Kami hanya mengajukan 2 pertanyaan ini saja karena kami langsung menuju pertanyaan yang penting-penting saja. Karena sudah, lalu kita klik kirim. Lah, kirim melalui, karena saya akan menyuruh siswa-siswa itu mengisi melalui WhatsApp. Jadi kita akan menggunakan link yang akan kita kirim ke WhatsApp nantinya, lalu kita salin linknya. Kalau sudah tersalin, langsung saja kita kirim ke grup les saya. Sini. Nah, kita salin linknya. Kalau sudah, kita kirim ke mereka. Jadi kita di sini bilang ke mereka untuk meminta tolong mengisi link survei pembelajaran tersebut. Jadi selanjutnya kita menunggu adik-adik tersebut untuk mengisi linknya. Baik, setelah kemarin kita sudah meng-share link survei materi pembelajaran matematika kepada siswa-siswa, sekarang kita akan melihat hasil dari link survei tersebut. Ini hasil dari link survei kemarin sudah saya pindahkan ke dalam Google Sheet. Mengapa? Karena dalam Google Sheet kita akan dengan mudah melihat pilihan dari siswa-siswa tersebut. Materi apa yang mereka minati yang lebih banyak. Meskipun dari sini saja sudah terlihat bahwasannya lebih banyak pilihan bangun ruang daripada materi yang lain, tapi kita akan lebih mudah membacanya dengan menggunakan sebuah diagram. Caranya, ini kita blok dulu untuk materi yang diminati. Kita blok. Lalu kita klik sisipkan. Ini kita blok terlebih dahulu. Lalu kita sisipkan. Kita klik diagram. Nah, akan muncul diagram seperti ini. Kita rubah ke dalam bentuk diagram batang agar lebih mudah membacanya. Jadi, pada diagram ini kita bisa membaca bahwasannya ada 2 orang yang memilih materi bangun ruang dan ada 1 orang yang memilih materi Pythagoras. Maka dari itu materi yang akan kita gunakan untuk media pembelajaran itu bangun ruang. Berdasarkan hasil survei, kelompok kami menggunakan materi balok. Pertama kita membuka browser, terus kita klik di sini, yaitu ke Google Apps, kita search, kita klik kata kuncinya, yaitu pengertian, rumus, dan sifat balok. Kita highlight, kemudian kita copy paste
copy paste untuk pengertiannya sendiri. Setelah itu kita ke new tab dan kita ke Google Apps kembali dan kita klik Google Doc. Di sini kita akan mengakumulasi semua materinya. Kita klik yang kosong. Kita klikkan di sini yaitu pengertian balok. Pengertian balok. Sini dan untuk pewarnaannya sendiri kita juga harus merapikan. Setelah itu kita ke sifat balok. Sifat balok. Kita copy paste untuk kata-kata yang sudah kita highlight. Kita kasih format ABC. Nah, terus juga kita rapikan. Setelah itu kita ke rumus balok. Kita ke new tab kembali dan kita klik rumus balok. Kita ngambil dari gambar karena lebih memudahkan kita. Setelah itu kita ke contoh soal. Contoh soal balok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan video animasi menggunakan aplikasi Wig Editor. Yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian harus mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Kalian bebas mencari bahan-bahannya dari sumber mana aja. Semisal kalian mencarinya dari Google seperti yang ada di produk ini, kalian harus mendownload dulu. Setelah itu kalian upload, klik simbol ini, terus kalian pilih video mana saja yang ingin kalian upload, terus kalian klik open. Nah, secara otomatis nanti videonya akan sudah terupload di sini. Dan untuk bagian bawah sini, ini itu adalah digunakan untuk mengatur durasi waktu dari setiap slide video yang kalian buat. Dan untuk menyimpannya itu terdapat dua format, yaitu format link dan video. Kalau kalian mau menyimpannya dalam format link, klik save. Tapi kalau kalian ingin menyimpannya dalam format video, kalian klik export, terus klik export video. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari teman saya untuk yang animasi pertama, dan di sini saya melanjutkan untuk animasi kedua, di mana animasi ini sudah saya buat dan akan saya jelaskan pada kalian bagaimana cara saya untuk membuat animasi ini. Untuk background yang kolam renang ini dapat kita tambahkan di layer pertama, dan dapat kita atur juga nanti maunya berapa, mau berapa lama. Kemudian di sini ada dua siswa. Di sini dapat kita tambahkan dengan klik
upload assets. Kemudian sama untuk yang kata-kata ini juga dapat kita upload melalui ini juga. Dan di sini ada orang yang berenang. Nah, di sini saya membuatnya dengan cara kita taruh di layer kedua. Misal ini, di layer kedua. Agar dapat berenang mulus sampai sana dapat kita buat melalui add twin. Dan di sini dapat kita atur jaraknya juga, dan agar orang ini dapat bolak-balik tubuhnya seperti sudah kita putar tadi, dapat kita klik ini canvas action, kemudian kita pilih flip horizontal atau bisa flip vertikal. Sesudah itu dapat kita tambahkan juga animasi yang lainnya seperti orang-orang yang di belakang sini. Nah, kalau sudah dapat kita simpan videonya. Nah, di sini saya akan menyimpannya menjadi dua bentuk, yaitu video dan HTML. Nah, untuk menyimpan dalam bentuk GIF kita klik ini, untuk menyimpan dalam video dapat kita klik ini. Kemudian karena nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk animasi ini, jadi saya simpan dalam bentuk HTML dengan cara kita klik save, dan nantinya akan otomatis sudah kesimpan ke file. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan animasi pada Wix Editor yang ketiga. Nah, pembuatan animasi pada Wix Editor ini dapat menambah pemahaman siswa pada materi yang disampaikan. Dengan adanya animasi yang menarik pada materi ini, dapat meningkatkan minat belajar pada siswa, dan siswa tersebut tidak mudah bosan ketika menyimak materi tersebut. Oke, langsung saja. Nah, di sini sudah ada kanvas kosong. Nah, di kanvas kosong ini untuk layer yang pertama, saya mau menambahkan untuk background-nya. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu gambarnya di sini. Nah, ini untuk menambahkan gambar itu kita bisa ini upload aset ini. Nah, di sini nanti ketika sudah terupload, nanti otomatis akan masuk di library ini. Nah, oke, kita cari terlebih dahulu gambarnya yang sudah saya upload terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian kita klik ini kita klik add to canvas. Nah, kemudian setelah kita add to canvas, ini kita sesuaikan dengan kanvas tersebut. Nah, jadi kita sesuaikan sebesar mana kanvasnya. Nah, kemudian untuk yang layer kedua ini kita akan menambahkan untuk percakapannya, karena di sini animasi saya itu semacam percakapan gitu. Jadi untuk yang layer kedua ini saya menambahkan untuk percakapannya. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu untuk percakapannya, kemudian kita klik lagi add to canvas. Nah, di sini kan masih besar sekali, jadi kita sesuaikan sesuai dengan kanvasnya, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan juga. Nah, untuk gambar-gambar tersebut bisa dicari di Google atau bisa juga kita membuat sendiri. Teman-teman bisa membuat sendiri animasinya, atau bisa juga gambar-gambarnya maksudnya, atau bisa juga gambar-gambar tersebut itu mencari di Google gitu. Nah, kemudian tinggal mengupload di yang tadi upload aset. Nah, untuk selanjutnya ini yang kedua ini. Nah, di sini dalam satu frame ini kan kita tadi pakai frame ya. Nah, di dalam satu frame ini itu bisa menambahkan beberapa gambar. Nah, jadi gambarnya bisa banyak seperti ini. Waalaikumsalam Bu, di sini ada percakapannya itu banyak sekali, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini, nah di sini saya mau menambahkan twin, ini sudah saya tambahkan twin. Nah, ini tuh kan ada anak yang angkat tangan, di sini bisa terlihat. Nah, di sini saya ingin zoom anak tersebut, yang angkat tangan tersebut. Nah, jadi saya menggunakan twin ini. Kemudian untuk kita sesuaikan, kita mau berapa lama durasinya. Nah, di sini saya sampai sini di yang ke-85 ini. Nah, kemudian kita tambahkan twin lagi ya, add twin. Nah, untuk yang twin yang kedua ini, yang ke panah ini, nah di sini kita klik gambarnya. Ini tuh kita mau zoom, jadi kita mau perbesar di anak yang angkat tangan tersebut. Nah, sebelumnya saya kecilkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk kita men-zoom anak tersebut.
Jadi bisa lebih mudah untuk menyesuaikan di kanvasnya. Nah, kemudian kita sesuaikan mau di zoom sampai seberapa besar. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu. Ini saya zoom besar sekali ya. Besar sekali. Nah, set. Kemudian sudah. Nah, kemudian untuk anak ini, yang angkat tangan ini, kita letakkan di tengah-tengah. Jadi kita geser di tengah gini, seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, seperti itu nanti akan otomatis zoom. Jadi menjadi zoom dari kecil menjadi besar sekali gitu. Nah, kemudian ini untuk yang selanjutnya ini caranya sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya tadi yang sudah saya tunjukkan. Itu tinggal menambahkan gambar saja, add to canvas itu tadi. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini juga sama, yang pakai twin tadi. Jadi ini di kapur ibu gurunya ini di zoom gitu. Nah, oke, selanjutnya sudah selesai. Ini kita coba cek animasinya terlebih dahulu. Coba kita play. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ini, nah, terzoom kan besar sekali, jadi dia bisa zoom besar sekali gitu. Kemudian yang ini juga sama caranya, yang di add to canvas tadi bisa menambahkan gambar. Kemudian ini sama seperti yang awal tadi yang zoom pakai twin. Oke, selanjutnya setelah sudah selesai kita ekspor. Nah, di sini saya mau save dalam bentuk video, jadi kita ekstrak dalam bentuk video ya. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu agar dia tersimpan gitu. Nanti otomatis akan, jika sudah tersimpan, otomatis akan masuk di dalam galeri kita, jadi di video kita di memori laptop tersebut gitu. Selanjutnya nanti kalau sudah tersimpan itu akan kita upload di dalam Google Drive. Jadi nanti supaya dalam pembuatan video pembelajaran ini nanti bisa lebih mudah gitu untuk akses yang animasi-animasi yang sudah dibuat gitu. Jadi biar lebih mudah untuk aksesnya. Ini nanti sebelum digabung itu ini kan ada video animasinya kan ada 3 tadi ya yang sudah dibuat tadi, ada animasi yang 1, 2, dan 3 yang saya buat ini. Nah, itu nanti kita gabungkan. Nanti yang diupload itu yang diupload di Google Drive itu yang sudah kita gabung. Nah, untuk penggabungan videonya itu bisa menggunakan seperti VN atau CapCut gitu, bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mau buka Google Drive-nya. Ini sudah saya buka terlebih dahulu tadi. Nah, di sini kita akan mengupload video yang sudah kita gabungkan. Nah, kemudian ini kita klik, bisa kalau menambahkan folder bisa menambahkan new folder ini, tapi di sini saya mau langsung upload, jadi file upload. Kemudian kita cari file yang mau kita upload, kemudian kita upload, klik open, kemudian nanti otomatis akan terupload di sini. Nah, kita tunggu terlebih sebentar. Nah, di sini sudah terupload, jadi videonya tadi sudah kita upload di Google Drive. Seperti itu. Untuk tahap selanjutnya yaitu pembuatan slide presentasi di Google Slide. Di sini saya sudah membuat slide presentasi di mana materi yang saya gunakan adalah bangun ruang balok. Untuk slide pertama sudah ada judulnya bangun ruang balok. Slide kedua ada pengertian balok. Dan untuk materi yang ada dalam slide presentasi ini saya ambil dari Google Doc yang telah dibuat oleh teman saya. Nah, pada bagian pengertian balok ini ada sebuah animasi di mana ketika siswa mengeklik link yang sudah saya masukkan, siswa akan diarahkan untuk melihat sebuah animasi yang menjelaskan mengenai bangun ruang balok. Di sini saya akan memasukkan link terlebih dahulu. Klik sisipkan, kemudian klik link, dan saya akan memasukkan link animasinya. Dan pada bagian teks ini saya akan menuliskan klik di sini. Setelah itu, klik terapkan.
Nah, pada bagian slide ini sudah ada tulisan klik di sini. Setelah itu untuk slide yang ketiga itu ada sifat-sifat balok. Slide keempat juga ada sifat-sifat balok. Untuk slide yang kelima, di sini ada rumus volume dan luas permukaan balok. Untuk rumus volume dan luas permukaan balok di sini saya memasukkan sebuah gambar pada bagian sisipkan gambar dan klik upload dari gambar. Setelah itu, slide ke-6 menjelaskan mengenai contoh soal. Untuk contoh soalnya ini saya mengambil satu contoh saja. Kemudian slide ke-7 menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan agar mempermudah para siswa untuk memahami sebuah soal. Untuk slide yang ke-8 berisikan pembahasan mengenai apa yang ditanyakan tadi mengenai volume balok dan juga luas permukaan balok. Kemudian pada slide ke-9 di sini ada penutup. Nah, di sini slide presentasi ini saya sudah memasukkan transisi atau animasi. Pada bagian pojok sini sudah ada lingkaran-lingkaran ini. Nah, untuk memasukkan transisinya saya klik transisi, kemudian ada slide dari kanan ini saya pilih. Sebenarnya ada banyak pilihan, tapi saya memilihnya slide dari kanan dan saya akan menerapkan pada semua slide. Nah, nanti semua slide ini akan ada gambar seperti ini di bagian bawah nomornya. Setelah itu, slide presentasi ini sudah selesai dibuat dan siap digunakan untuk para siswa belajar mengenai bangun ruang balok. Oke, selanjutnya setelah kita membuat ringkasan materi di Google Slide tadi, nah selanjutnya kita akan beralih ke pembuatan media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi yaitu Canva. Media pembelajaran yang kami gunakan ini adalah media pembelajaran berupa video. Nah, jadi di Canva ini kami membuat video pembelajaran yang menarik dan nantinya juga bisa diputar oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Selain itu, video pembelajaran seperti ini juga bisa membuat siswa memahami materi dengan mudah karena penyampaiannya yang asik dan juga mudah dipahami. Oke, langsung saja. Di sini di Canva tersebut sudah ada beberapa slide, yaitu ada 3 slide. Nah, di sini untuk desainnya itu teman-teman bisa membuat desain sendiri atau bisa juga teman-teman mencari di Canva. Banyak sekali template-template yang bagus-bagus di Canva. Tapi di sini saya membuat sendiri. Nah, di sini saya menambahkan background. Di sini kan masih putih tidak ada belum ada background ya. Nah, di sini saya akan menambahkan background dengan cara upload file. Nah, teman-teman bisa mengupload file dari perangkat teman-teman. Nah, di sini ada tulisan upload file. Nah, di sini tinggal klik dan nanti akan otomatis akan terupload file yang teman-teman pilih. Nah, di sini saya sudah upload. Kemudian saya akan menyesuaikan dengan slide saya. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, sesuaikan dengan slide-nya. Oke, selanjutnya di sini kan tadi sebenarnya saya sudah membuat teks dan juga ada elemen-elemen, beberapa elemen, tapi warnanya putih jadi tidak terlihat. Nah, tapi di sini tidak terlihat karena tertutup oleh background. Nah, setelah itu kita posisikan background tersebut di paling bawah, di layar paling bawah. Jadi kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita klik send to back. Nah, jadi otomatis dia akan berada di paling bawah, berada di layar yang paling bawah. Kemudian di sini kan saya sudah mengetik beberapa mengetik
teks. Nah, di sini teman-teman bisa jika mau menambahkan teks itu bisa ini ya, diklik teks. Nah, kemudian add a text box atau ada bisa add a heading. Nah, di sini tuh bisa menambahkan teks-teks ya. Bisa juga mencari ini ya, teks-teks banyak sekali. Nah, kemudian bisa diganti fontnya berapa ukurannya dan juga bisa fontnya apa, warnanya apa, di bold atau enggak, dimiringkan juga bisa. Nah, kemudian bisa mencari ini seperti saya. Di sini saya menggunakan elemen yaitu balok karena di sini saya materinya bangun ruang balok. Jadi, elemen-elemen yang saya gunakan itu yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan, yaitu bangun ruang balok, jadi saya menggunakan balok. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan elemen-elemen tersebut dengan cara mencari di elemen ini. Nah, seperti ini kita akan mencari star ya, star. Nah, stars ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya star, bintang-bintang. Nah, ini bisa teman-teman pilih salah satu. Nah, di sini saya menggunakan yang atas sendiri ini, kemudian saya tempel-tempelkan di sini. Seperti itu. Kemudian untuk yang slide berikutnya, yang slide kedua ini sama caranya ya teman-teman ya. Untuk menambahkan elemen juga bisa diklik elemen saja, kemudian cari elemen apa yang akan kalian gunakan gitu. Di pencarian kalian klik. Kemudian ini kan saya menggunakan kotak ini untuk mengotaki 3 pasang sisi itu kan ya. Nah, di sini caranya kita klik yang ini. Kan ini ada ini. Line dan shapes ini. Nah, kita mau yang kotak saja, saya mau yang kotak. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ini biar untuk tepi-tepinya itu ada garis-garisnya. Kemudian kita ini. Nah, ini saya pakai yang agak yang 10 ini supaya nanti bisa terlihat lebih tebal. Kemudian warnanya bisa disesuaikan. Jadi teman-teman mau warna apa bisa diklik yang di sini. Kemudian bisa juga yang di sini. Ini untuk color yang di dalamnya. Nah, tapi saya kan mau yang PNG ya. Jadi biar terlihat tulisannya. Jadi kita klik ini. Seperti ini jadinya. Jadi bisa tidak jadi yang tengah-tengah itu transparan gitu. Tinggal yang garis yang di samping-sampingnya saja, di tepi-tepinya saja. Kemudian kita sesuaikan di tempat mana kita akan meletakkan ini mau. Nah, misalkan di sini gitu. Nah, tapi ini saya sudah meletakkan jadi ini kita hapus dulu. Oke, kemudian untuk yang ini itu saya mencari di elemen. Dari elemen ini kita klik ya. Ini. Kapur. Ini tuh bentuk kapur gitu. Sebentar. CHLK. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah. Nah, ini saya tadi itu memakai yang ini. Nah, ini bisa kalian crop jika menurut kalian itu yang atas nggak sesuai, yang bawah nggak sesuai. Aku mau yang tengah aja gitu. Nah, bisa di crop, diklik crop, kemudian disesuaikan kalian maunya yang sebelah mana yang dipakai gitu. Nah, misalkan yang ini, kemudian kita klik dan nah, otomatis dia akan tercrop kan di sini. Nah, seperti ini. Bisa dikecilkan, dibesarkan juga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang slide ketiga ini, untuk sifat-sifat balok, saya ingin menambahkan video animasi agar lebih menarik. Jadi, di sini upload file. Sebelumnya saya sudah upload video. Jadi, ini sebelumnya saya sudah upload video yang ini. Nah, ini yang ini. Ya, ini untuk sifat-sifat baloknya. Kemudian, kan sudah ada di sini. Nah, ini kita sesuaikan besar kecil balok, besar kecil animasi ini. Jadi bisa kita sesuaikan sebesar apa gitu. Agar bisa terlihat dengan jelas, ini saya besarkan. Nah, segini. Cukup segini aja. Sebentar. Gitu. Kemudian bisa kita bawa ke kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Untuk yang slide-slide berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Seperti itu. Melanjutkan pengerjaan pembuatan video pembelajaran dari teman saya. Di sini sudah saya buat dan saya akan jelaskan pada kalian bagaimana cara saya untuk membuatnya. Nah, tadi teman saya sudah membuatnya sampai di slide 3. Untuk menambahkan slide baru, dapat kita klik ini, tanda plus, tambahkan halaman.
di sini dapat kita klik. Kemudian kalau sudah dapat kita edit dengan menambahkan teks. Untuk menambahkan teks dapat kita klik ini, teks. Nah, kita klik tambahkan kotak teks. Untuk menambahkan elemen-elemen yang lain seperti ini, dapat kita klik elemen, karena di sini saya membuat elemen. Jadi di sini saya buat ini seperti kotak ini, kemudian nanti kita sesuaikan, jadi nanti digabung-gabung. Selain itu kita bisa juga langsung menambahkan dengan cara kita klik cari yang ada di Canva ini. Begitu juga untuk yang slide-slide berikutnya, tahap-tahapnya sama pada slide keempat ini. Dan untuk ukuran dari font ini dapat kita pilih di sini. Untuk mau memperbesar kita klik tanda plus, untuk memperkecil kita klik tanda min ini, dan untuk memilih font yang lain dapat kita klik ini. Kemudian kita pilih fontnya. Sudah begitu sampai akhir. Jika sudah dapat kita save dengan kita klik bagikan. Kemudian kita klik unduh. Nah, di sini karena saya membuat video pembelajaran, jadi jenis filenya saya pilih video MP4. Untuk slide-nya dapat kita pilih slide mana saja yang mau kita simpan. Karena di sini saya mau menyimpan semua, jadi di sini saya klik yang semua halaman. Kemudian kita klik selesai. Jika selesai, dapat kita unduh ini. Kemudian kalau sudah tersimpan, di sini saya upload di Google Drive. Untuk menyimpan di Google Drive ini, saya klik New, kemudian saya buat folder baru dengan kita klik New Folder, kemudian dalam folder tersebut kita upload video pembelajaran tadi dengan cara kita klik File Upload. Nah, di sini otomatis file yang kita upload sudah masuk ke folder tersebut. Selanjutnya kita menggunakan Google Search untuk mencari contoh soal materi kita volume balok. Di sini ada banyak pilihan, terserah kita pilih yang mana, kita pilih yang atas saja. Kita coba cek soalnya. Ternyata banyak soal di sini, jadi kita pilih yang ini saja. Selanjutnya kita menggunakan Google Dokumen untuk menulis soal yang telah kita pilih. Kita pilih dokumen. Kita pilih yang kosong ini. Lalu kita bisa copy soal-soal yang telah kita cari di Google Search. Copy, lalu kita paste di Google Dokumen. Ini ada 3 soal. Copy lagi. Paste. Soal yang ke-6, kita pilih soal yang ke-6 dan soal yang ke-7. Kita copy, terus kita paste. Kita copy, selanjutnya kita paste lagi. Nah, di sini kita sudah memilih 5 soal. Kita kecilkan untuk size-nya biar tidak memakan tempat banyak. Fontnya menjadi 12. Nah, sudah kita bagikan.
simpan, salin link. Selesai. Selanjutnya kita menggunakan Quizzes untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah kita berikan kepada siswa. Ketik saja di Google Search www.quizzes.com, lalu kita pilih Create. Lalu kita pilih tanda plus sama Create ini. Nah, pilih yang quiz. Nah, kita memberikan kuis ini dengan kuis yang menyenangkan supaya siswa itu tidak bosan pembelajaran dengan buku ataupun kertas. Nah, kita pilih beberapa pilihan multiple choice, fill in the blank, terserah. Kita pilih yang multiple choice. Kita berikan 2 poin untuk satu soal. Kita sudah memiliki beberapa soal, langsung saja kita copy paste untuk soalnya. Dan untuk jawabannya juga. Nah, di sini kita memberikan jawaban yang lain. Nah, kita pilih jawaban yang benar di sini, yaitu 400. Lalu kita pilih waktu yang diberikan untuk satu soal 2 menit. Langsung kita save. Nah, di sini sudah muncul soal pertama. Kalau misalnya membuat soal kedua, bisa pilih yang new question sini. Lalu misal kita pilih yang fill in the blank. Kita berikan 2 poin untuk satu soal. Soal yang kedua kita copy paste juga. Nah, di sini kita tulis jawabannya yaitu 4 cm. Lalu untuk waktunya yaitu 2 menit. Langsung saja save. Nah, di sini udah terdapat question 1 sama question 2. Bila ingin lebih bisa klik ini. Langsung saja kita save. Nah, namanya yaitu latihan matematika. Continue. Nah, lalu di sini kita bisa pilih untuk pekerjaan rumah atau live quizzes. Kita pilih live quizzes saja biar seru. Kita menggunakan klasik biar semuanya bisa dalam satu waktu. Kita pilih continue. Nah, di sini sudah ada kode sama linknya. Kita langsung saja chat di Google Classroom. Kita menggunakan Google Classroom. Langsung kita ketik di Google Search Google Classroom, lalu kita pilih yang Google Classroom Sync In. Nah, kita juga bisa menggunakan Classroom ini untuk pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Kalau membuat Classroom bisa pilih tanda plus pojok kanan atas untuk buat kelas. Ini dicentang saja, terus lanjutkan. Nah, kita pilih nama kelasnya yaitu Privat Matematika. Mata pelajarannya yaitu matematika. Lalu klik buat.
Nah, Classroom ini tuh sangat memudahkan kita untuk share materi, absen maupun pengumpulan tugas. Nah, di sini sudah terbuat Classroom untuk privat matematika. Kita pilih yang titik 3 ini, lalu kita pilih salin undangan ataupun menyalin kode kelas untuk diberikan pada siswa. Untuk tahap selanjutnya, yaitu perhitungan hasil wawancara dan juga observasi menggunakan Jamovi. Kemarin kelompok kami sudah melakukan wawancara dan observasi kepada 3 orang wali murid yang berbeda. Di sini bisa dilihat ada 4 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama mengenai kualitas pembelajaran, yang kedua mengenai perubahan belajar pada siswa, yang ketiga mengenai waktu dalam menyelesaikan PR, dan yang keempat mengenai kesesuaian pembelajaran dengan pembelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, dari hasil wawancara kemarin, para wali murid itu menjawab dalam kualitas pembelajarannya, yaitu dengan mudah. Kemudian perubahan belajarnya, yaitu iya, ada perubahan pada belajar siswa. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, di sini wali murid menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada 10 menit, 8 menit, dan juga 7 menit. Dan yang keempat, yaitu kesesuaian pembelajaran ini, untuk wali murid yang pertama menjawab 83%, untuk yang kedua 80%, dan yang ketiga 85%. Nah, untuk mengetahui hasil dari survei ini, saya akan mengklik exploration, kemudian klik deskriptif ini. Dan nanti muncul hasilnya seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, sebelum muncul hasil seperti ini, maka terlebih dahulu harus dimasukkan variabel dan juga split by-nya. Seperti ini. Nah, di sini kan untuk waktu dan juga kesesuaian pembelajaran ini menunjukkan hasil angka. Maka measure type-nya yang ini itu harus dirubah terlebih dahulu pada continue. Sedangkan untuk kualitas pembelajaran dan perubahan belajar di sini kan hasilnya berupa kalimat, berupa huruf. Nah, di sini measure type-nya itu bisa digunakan adalah nominal. Dan untuk split by-nya ini menggunakan nominal sehingga kualitas pembelajaran dan perubahan belajar ini saya masukkan pada split by. Sedangkan variabel ini saya masukkan measure type yang continue, yaitu waktu menyelesaikan PR dan juga kesesuaian pembelajaran. Sehingga nanti akan memunculkan hasil seperti ini. Kemudian dari hasil ini bisa dilihat bahwa rata-rata kualitas pembelajaran yang telah kami buat itu dikatakan mudah. Kemudian terdapat perubahan belajar pada siswa dan rentan waktu dalam menyelesaikan tugas itu sekitar 8,33 menit. Kemudian kesesuaian pembelajaran dengan pembelajaran sekolah itu sekitar 82,7%. Nah, dari hasil ini itu bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang kami buat itu sudah efektif dan efisiensi. Karena semakin mudah dan semakin memberikan kemudahan dan juga kesesuaian pada pembelajaran itu, tujuan siswa itu dapat tercapai dengan mudah sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran ini efisien dan juga efektif. Di sini juga ada grafiknya seperti ini.
dari aplikasi yang kami gunakan, mulai dari Google Keep, Google Form, Google Sheet, Google Doc, Google Slide, Wik Editor, Canva, maupun Jamovi memiliki peranan masing-masing dalam pembuatan media pembelajaran ini. Dari semua aplikasi tersebut, diperlukan suatu kesatuan antar aplikasi sehingga dapat menciptakan sebuah media pembelajaran yang dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Sesuai dengan data di samping, dapat kita lihat bahwa media pembelajaran berupa video pembelajaran yang kami buat terbilang efektif dan dapat membantu siswa dalam memahami materi. Karena media pembelajaran berupa video bisa dilihat siswa di mana saja dan kapan saja. Apalagi jika disajikan dengan animasi yang menarik, akan menambah ketertarikan siswa untuk belajar dan siswa tidak akan cepat bosan ketika menyimak video pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang telah menyusun media pembelajaran ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada siswa yang sudah bersedia membantu kami dalam melakukan praktik dan juga menguji media pembelajaran ini. Serta saya juga tidak lupa berterima kasih kepada wali murid yang sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai terkait efektivitas dari media pembelajaran yang telah kami buat. Dan terima kasih juga kepada sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk menguji media pembelajaran yang kami buat kepada siswanya. Selanjutnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.